السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, tafsir Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah, yang beliau beri judul Taisir Al-Karimir Rahman, kemudahan dari Allah yang maha kirim dan maha pengasih penyayang, sampai pada ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmu," dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Khawani fid din, a'azakumullah. Mudah-mudahan masih ingat bahwa ini sudah dibahas ketika kita di dalam bulan Ramadan. Kalimat yang ringkas atimul hajj wal umrata lillah memiliki faedah yang sangat banyak. Kalimat Allah atimul hajj wal umrah, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan haji dan umrah. Wa yustafad min hadhihi al-ayah, maka diambil dari ayat ini beberapa faedah-faedah penting. Yang pertama, wajibnya haji dan umrah. Dan ini pendapat yang benar, bahwa yang difardukan, yang diwajibkan atas kaum muslimin bukan hanya haji, tapi haji dan umrah. Maka barang siapa yang baru haji ifrad, berarti belum mengandung umrah, maka dia harus mengerjakan umrahnya. Tetapi kalau dia sudah haji dengan haji qiran, yang digabungkan haji dengan umrah, maka cukup, kedua-duanya tercapai. Atau haji tamattu',
umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian berihram lagi untuk haji di tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah. Maka dia mendapatkan kedua-duanya. Selesai. Tetapi kalau baru haji saja, ifrad, maka dia dituntut untuk mengerjakan umrah sebagai fardunya, sebagai kewajibannya. Itu faedah pertama. Karena Allah sebutkan dua-duanya. Wa atimul hajj wal umrah. Faedah kedua, wujubu itmamihima bi arkanihima. Wajib menyempurnakan haji dan umrah dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya. Karena Allah berfirman, atimmu, sempurnakanlah. Berarti lengkapi, sempurnakan dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya. Dan Nabi menyatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Artinya berhajilah kalian seperti aku. Berumrahlah kalian seperti aku. Seperti aku umrah, seperti aku haji. Khudhu anni manasikakum. Faedah ketiga, anna fi hujjatun liman qala biwujubil umrah. Ini mirip dengan yang pertama, bahwa ini ada hujjah, ada dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa umrah pun wajib sekali. Yang kedua, ketiga, sunnah. Warabi', yang keempat, annal hajja wal umrata yajib itmamuhuma bisyuru'i fihima. Bahwa haji dengan umrah harus disempurnakan. Wajib disempurnakan kalau dia sudah masuk ke dalamnya. Kalau sudah berihram, sudah meniatkan labaika hajjan atau labaika umratan, maka dia masuk dalam ihram, maka tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh berhenti, harus selesai. Yang wajib maupun yang sunnah. Seorang muslim berkewajiban sekali. Maka yang kedua kali sunnah. Yang harus diselesaikan yang mana? Yang wajibnya atau yang sunnahnya? Kedua-duanya. Apakah haji yang wajibnya, haji pertama, ataupun haji yang sunnah, haji kedua, ketiga dan seterusnya? Umrah yang wajibnya, umrah pertama, atau umrah yang sunnahnya, umrah yang berikutnya. Kalau sudah masuk ke dalam ihram, harus disempurnakan sampai selesai, tuntas. Enggak boleh berhenti di tengah jalan. Ini juga diambil dari ayat ini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Berarti kalimat untuk Allah juga memiliki faedah lain. Harus ikhlas. Ini yang kelima. Fihil amr bi ikhlasihima lillah. Ada perintah untuk mengikhlaskan keduanya, mengikhlaskan umrah, mengikhlaskan haji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya niat lain kecuali niat ibadatan lillah, kecuali niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, al-amr bi itqanihima. Perintah untuk menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Wa hadha qadrun zaid. Dan ini tambahan dari yang tadi. Jangan berkata, tadi kan sudah kewajiban untuk menyempurnakan. Iya, tadi maknanya kalau sudah masuk gak boleh berhenti sampai selesai. Kalau ini maknanya sempurnakanlah dengan sunnah-sunnahnya. Kewajibannya, rukun-rukunnya kerjakan. Dan sempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Karena Allah menyatakan atimmu, sempurnakan. Wa hadha qadrun zaid ala fi'li ma yalzam lahuma. Maka ini adalah kadar yang lebih dari sekedar kewajiban-kewajiban. Di samping kewajiban-kewajiban, kerjakan pula yang mustahabbat, yang sifatnya anjuran-anjuran. Yang ketujuh, annahu la yakhrujul muhrim
bihima bi syai'in min asya hatta yakmiluhuma illa bima istathnahu Allah. Yang ke-7, bahwa wajib menyempurnakan sampai selesai kecuali kalau ada penghalang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang dikecualikan. Boleh menghentikan kalau ada sesuatu, itu pun dengan syarat-syarat. Apa itu syarat-syaratnya? Dan apa yang bisa dianggap sebagai penghalang pada kalimat berikutnya dari ayat ini. Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Kalau kalian terhalang, maka berkurbanlah dengan apa yang dia mampu, dengan apa yang dia bisa dari hewan-hewan kurban. Fa in uhsirtum. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay fadbahu mastaysara minal hadi wa huwa sab'un badanah aw sab'un baqarah aw syatun yadbahuha al-muhsir atau al-muhsar. Mana ayat ini? Jika kalian terhalang hendaklah kalian menyembelih. Ay fadbahu, silahkan atau hendaklah, bukan silahkan. Hendaklah kalian sembelih hewan kurban. Sab'un badanah. 7 orang 1 ekor unta. Atau 7 orang 1 ekor sapi. Atau 1 orang 1 ekor kambing. Yang disembelih oleh seorang yang muhsar. Kalau yang muhsarnya sendirian, maka dia menyembelih 1 ekor kambing. Itu kewajibannya. Kalau yang terhalang ada 7 orang atau 14 orang, maka dia setiap 7 orang mengeluarkan 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Wa yahliq wa yahil min ihramihi. Setelah menyembelih, maka dia mencukur rambutnya dan kemudian dia membatalkan ihramnya. Bisa babil hasr, karena sebab penghalang, karena sebab sesuatu yang menghalangi. Contohnya, apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hudaybiyah. Dalam perang Hudaybiyah, dalam kejadian Hudaybiyah, Nabi berangkat dengan kaum muslimin dengan niat ihram, dengan niat untuk umrah dan haji. Tapi ternyata dihalangi oleh Quraisy. Sebagaimana sudah kita kisahkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Para sahabat ingin melawan. Nabi melarang. Jangan. Ya Rasulullah, kami orang-orang yang kuat. Kami orang-orang yang hebat. Kami orang yang siap berperang. Siap bertempur. Rijal. Aqwiya. Tetapi masalahnya bukan itu. Diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adil, karena sungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka kata para mufassirin, makna ayat ini, janganlah kebencian kalian kepada musyrikin Quraisy yang menghalangi kalian umrah dan haji, jangan menyebabkan kalian berbuat tidak adil, yaitu melanggar bulan haram dan melanggar batas-batas haram. Bukankah tidak boleh menumpahkan darah di bulan haram? Bukankah tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram? Jangan, sabar. Memang kita benci pada mereka. Mereka menghalangi ibadah. Yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi dari jalan Allah. Naam. Tetapi janganlah syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian melanggar bulan haram, melanggar batas-batas suci, batas-batas haram.
tahan. Kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang diantara keputusannya mereka harus pulang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin? Apa yang diajarkan? Ayat ini. Fa in usurtum famastaysara minal hadi. Kalau terhalang, kan perintahnya kalau sudah masuk ihram harus sempurnakan. Kalau ternyata tidak bisa, terhalang. Kalau mau dilawan melanggar bulan haram dan tanah haram, tidak dilawan berarti batal hajinya, batal umrahnya. Padahal seharusnya diselesaikan. Bagaimana ini? Kata Allah, fa in husirtum, kalau kalian terhalang maka sembelih kurban. Dan kemudian cukur rambut kalian, batalkan ihram kalian. Di tempat tersebut, di tempat di mana dia tertahan, di mana dia terhalang. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, maka hendaklah dia menyembelih kurban untuk 7 orang 1 ekor sapi atau 1 ekor unta, dan untuk satu orang 1 ekor kambing. Setelah itu dicukur rambutnya. Wa yahillu min ihramihi bisababil hasr, maka dia membatalkan ihramnya karena sebab terhalang, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Lamma saddahumul musyrikun, ketika dihalangi oleh musyrikin, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah. Memang ketika itu para sahabat merasa berat. Sudah semangat mereka ingin beribadah, dihalangi oleh musyrikin. Dan itu menunjukkan keimanan mereka. Mereka jengkel, mereka marah dengan musyrikin. Kenapa mereka menghalangi ibadah? Hanya saja perintah Allah dan Rasulnya harus ditaati. Maka Nabi menyatakan, cukur rambut-rambut kalian. Mereka masih diam. Mengapa? Karena mereka merasa barangkali ada jalan lain, atau ada sesuatu yang lain selain pulang. Barangkali bisa menyempurnakan. Diperintahkan lagi, cukurlah rambut kalian. Disembelih hewan-hewan kurban, dan kemudian cukur rambut. Maka istrinya mengatakan, ya Rasulullah, engkau lakukan, mereka akan ikut. Rasulullah sudah sedih melihat para sahabat seakan-akan merasa berat untuk membatalkan ihramnya. Maka Rasulullah SAW keluar, dicukur oleh istrinya radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW dicukur rambutnya, berarti sudah tidak ada harapan lain. Berarti memang benar-benar harus membatalkan ihramnya. Maka segera mereka pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mencukur rambut-rambut mereka. Saling mencukur rambut mereka. Dan inilah perwujudan dari perintah Allah atau dari jalan keluar yang diajarkan oleh Allah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian terhalang, maka sembelihlah kurban dan kemudian batalkan ihram kalian. Fa in lam yajid al-hadi falyasum. Kalau tidak punya, tidak memiliki hewan kurban atau tidak memiliki harta untuk membeli hewan kurban, apa yang dilakukan? Qala falyasum. Lihat ayat selanjutnya. Atau dalam ayat lain, barang siapa yang tidak mampu disebutkan dengan puasa. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatinya, maka hendaklah dia berpuasa dengan 10 hari puasa. Kama fil mutamatti', sebagaimana hukumnya orang yang haji tamattu', hendaklah dia berkorban. Kalau tidak mampu berkurban atau tidak memiliki hewan kurban, maka disuruh untuk berpuasa 10 hari. Salasa ayyam fil hajj, 3 hari ketika itu. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika pulang. 10 hari. Tilka asyaratun kamilah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Dan jangan kalian mencukur rambut kalian hingga kurban-kurban tadi sampai ke tempatnya. Bisa bermakna tempat, bisa bermakna waktu, dan bisa kedua-duanya. Sampai di tempatnya atau sampai di waktunya. Kapan waktu penyembelihan? Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jangan cukur rambut kalian sampai tanggal penyembelihan. Sampai waktu penyembelihan. Dan sampai di tempat penyembelihan. Di mana tempat penyembelihan? Di Mekah. Semua Mekah adalah tempat penyembelihan. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Hadza min mahdhuratil ihram. Ayat ini menerangkan tentang larangan-larangan ihram. Orang yang sudah masuk dalam ihram tidak boleh mencukur rambutnya sampai korbannya disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum itu tidak boleh. Jangan dicukur rambutnya. Apakah dengan halq ataupun dengan selain halq. Apakah digundul ataupun dipotong sebagian, tidak boleh. Li'anna al-ma'na wahid min ar-ra's. Karena kandungan maknanya sama. Apakah mencukur seluruhnya sampai ke kulit kepalanya, atau dengan kata lain gundul, ataupun memotong sebagian kosong. Secara makna sama. Apa itu secara makna sama? Makna berhias. Artinya dia merapihkan dirinya. Apakah merapikan dengan mencukurnya habis, gundul, atau merapihkannya dengan mencukur sebagian? Tidak boleh. Qala au minal badan. Demikian pula dari badan. Dari kepala tidak boleh, dari badan juga nggak boleh. Mencukur rambut kemaluan, mencukur bulu ketiak, mencukur tidak boleh. Li'anna al-maqsud min dzalika sawa. Karena maksudnya sama. Secara makna sama. Itu juga sama, merapihkan. Ini juga sama, merapihkan. Padahal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah husulus sya'th. Husul asy-sya'th. Asy-sya'th, sya'tha maknanya kusut, tidak terurus. Dan itu pada haji memiliki keutamaan. Tetapi di selain haji tidak ada keutamaan. Jangan seperti sufi yang menganggap bahwa kusut nggak terurus itu memiliki keutamaan dalam segala waktu dimanapun dia berada, sehingga penampilan mereka seperti orang gila di jalan. Seakan-akan nggak mandi dia setahun, rambutnya juga panjang, tidak terurus, kotor, berdebu, nggak keramas 1 tahun. Kemudian dikatakan wali. Oh, ini wali min awliyaillah. Dia sya'tha sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang mana? Ya itu. Ini ketika haji. Kalau haji, maka Allah membanggakan yaumul qiyamah di hadapan para malaikat, dan membanggakan ketika itu Allah turun ke langit dunia di hari Arafah, dan Allah mengatakan, lihat hamba-hambaku kusut dan berdebu karena aku. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, lihat hamba-hambaku kusut dan berdebu karena aku. Ini menunjukkan kalau ketika itu kusutnya rambut, berdebu, tidak terurus karena sibuk dengan haji, itu memiliki afdhaliyah. Maka jangan dicukur, jangan dirapihkan, jangan memakai minyak wangi, jangan.
Tak boleh ketika ihram. Dan itu disebut dalam bahasa Arab tarafuh. Yang tadi pakai minyak wangi, mencukur, merapihkan, berhias, itu adalah tarafuh. Padahal ketika haji tidak dianjurkan tarafuh, bahkan dilarang tarafuh. Yang diperintahkan justru al-sya'ith. Sebagaimana disebutkan di sini, husul al-sya'at. Qanibina azakumullah. Maka para ulama mengkiaskan di samping mencukur rambut juga yang sejenis dengan mencukur rambut dengan makna tarafuh. Semuanya tidak boleh. Wal mana' minat tarafuh, dilarang untuk tarafuh. Alhamdulillah. Hadikumullah sallallahu. Wa huwa mawjudun fi baqiyati sya'r. Karena makna tarafuh itu ada ketika mencukur rambut, makna tarafuh juga ada ketika mencukur bulu ketiak, makna tarafuh juga ada pada merapikan atau menggunting kuku, itu semua mengandung makna tarafuh. Maka semuanya tidak dianjurkan, tidak diperintahkan ketika ihram, dilarang ketika ihram. Wa qasa katsirun minal ulama. Maka para ulama, bahkan kebanyakan para ulama, jumhur ulama mengkiaskan dengan mencukur rambut perkara-perkara yang sejenis yang mengandung makna tarafuh. Apa itu? Taqlimul adfar. Menggunting kuku juga tidak boleh. Apa persamaannya mencukur rambut dengan gunting kuku? Bijami'it tarafuh. Kedua-duanya terkumpul dalam makna yang sama, yaitu tarafuh, merapikan diri. Padahal yang diinginkan ketika itu mereka dalam keadaan kusut dan berdebu dan tidak mengurus diri, dalam keadaan dia sibuk dengan amalan-amalan haji. Fa idza tafa wa sa'a lil umrah ahrama bil hajj. Atau qala rahimahullah wa yastamirul mana' mimma dzakar hatta yablugha al-hajju mahillah. Dan terus berlangsung larangan ini, terus berlanjut larangan ini sampai kapan? Hatta yablugha al-hajju mahillah, sampai hewan kurban itu mencapai waktu dan tempat penyembelihannya. Kapan itu waktu penyembelihan? Wa huwa yaumun nahri, yaitu di hari Nahar. Hari Nahar, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha bagi seluruh kaum muslimin. Maka itulah hari Nahar. Orang-orang haji pada hari itu mereka menyembelih. Dan mereka mencukur rambut-rambut mereka. Karena sudah datang waktu penyembelihan dan sudah datang di tempat penyembelihan. Wal afdal an yakuna al-halq ba'da an-nahar. Maka yang afdal bagi para hujjaj, bagi orang-orang haji, hendaklah mereka mencukurnya setelah penyembelihan. Imma menyembelih sendiri atau dia serahkan kepada pengurus-pengurus penyembelihan, dia saksikan dan dia dengarkan sembelihan fulan ibni fulan sembelih. Punya saya sudah. Baru dia cukur rambutnya. Dengan yakin saya sudah selesai urusan haji, sudah disembelih, maka boleh mencukur rambut. Atau sebagian para ulama menyatakan kalau tidak mampu dan tidak bisa karena berdesak-desakannya manusia di tempat penyembelihan, paling tidak dia sudah menyerahkan hartanya untuk dibelikan kambing dan sudah mewakilkan mereka untuk menyembelihnya, dan dia punya tanda bukti bahwa dia telah memberikan harta untuk kurban untuk disembelih di sana, cukup. Wa yastadillu bi hadzal ayah ala anna al-mutamatti idza saqa al-hajj lam yatahallal. Qul inna a'azakumullah.
Wal afdal an yakuna al-halaq pada an-nahr kama tadullu alaihi al-ayah. Wa yastadillu bi hadhihi al-ayah ala anna al-mutamatti' idza saqa al-hadya lam yatahallal min umrati qabla yaumin nahr. Di sini ada dalil bahwa seorang yang hajinya haji tamattu' kalau dia membawa hewan kurbannya maka tidak halal baginya untuk membatalkan ihramnya keluar dari umrahnya sebelum hari nahar. Fa idza tafa wa sa'a lil umrah ahrama bil hajj. Kalau dia sudah tawaf, sudah sa'i untuk umrah, maka hendaklah dia ihram lagi untuk haji. Tahu yang namanya haji tamattu'? Haji tamattu' dalam satu safar dia mengerjakan umrah dan haji. Begitu datang dia lakukan umrah. Setelah umrah selesai dia cukup, tapi tidak habis cukup. Ini kata para ulama belum halal secara mutlak. Belum. Baru tahalul kecil itu belum selesai. Maka dia hendaklah tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari tarwiyah, hendaklah dia memulai kembali ihramnya untuk haji. Labbaika hajjan. Dari tempat tinggalnya, dari hotel-hotelnya, dari tempat dia menginap, dia pakai pakaian ihram kembali dan niat untuk haji. Setelah itu tidak boleh membatalkan ihram itu sampai disembelih kurbannya. Sampai menyembelih kurban. Walam yakun lahu ihlalun bisabab suqil hadi. Wa innama mana'a tabaraka wa ta'ala min dhalika lima fihi min ad-dhulli wal khudu'i lillah wal inkisari lahu. Maka mereka tidak boleh bertahallul secara keseluruhan sampai disembelihnya sembelihan-sembelihan. Adapun Allah melarang dengan larangan-larangan tadi, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memakai wangi-wangian, enggak boleh dia mencukur bulu ketiaknya, enggak boleh dia menggunting kukunya dan segala macam tarafuh dilarang. Bahkan disuruh untuk berpakaian dengan 2 helai kain saja, yang satu disarungkan, yang satu diletakkan di pundaknya. Itu semua Allah perintahkan lima fihi minazul. Karena padanya ada kerendahan di hadapan Allah. Mengandung khudu', mengandung ketundukan kepada Allah. Walinkisari lahu. Dan mengandung alinkisar. Alinkisar itu merasa dirinya enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Merasa rendah. Merasa dia sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, berhajat kepada Allah. Wa tawadhu', mengandung tawadhu', tidak sombong. Yang dulunya di negerinya dia orang kaya raya, saat itu dia dalam keadaan memakai 2 helai kain yang disarungkan dan yang diselendangkan di pundaknya. Dalam keadaan kusut, berdebu, kotor, rambutnya juga enggak terurus, enggak boleh dicukur, enggak pakai minyak wangi. Saat itu dia merasa bahwa dia betapa rendahnya, betapa dia ini sangat-sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kusut dan berdebunya seseorang haji sangat-sangat wajar, bahkan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, alladhi huwa ainu maslahatil abdi wa laysa alaihi fi dzalika min darar, dan itu untuk kebaikan si hamba itu sendiri dan tidak ada madarat, enggak ada kerugian, enggak ada kejelekan. Apa ruginya, apa jeleknya? Kena debu, kotor. Yang tadinya ketika dia masih di Jakarta necis,
bersih, wangi. Dalam keadaan bajunya mewah, pakaiannya mewah. Ketika di sana kusut, berdebu, pakaiannya dalam keadaan hanya 2 helai kain saja. Bagaimana kira-kira apa yang dia rasakan ketika itu? Itu yang merupakan hikmah dari perintah-perintah ihram adalah itu. Dan gak ada doror. Apa dorornya? Dulu kamu lihat debu saja dalam keadaan begini dan begitu. Padahal tidak ada madarat. Bahkan kalau gak ada air disuruh apa? Tayammum. Disuruh mengusap debu ke wajahnya. Gak ada doror. Gak ada madarat. Kalau saja terjadi madarat ketika rambutnya panjang, gak terurus, ternyata ada sesuatu yang mengganggu di kepalanya, dimaklumi. Silahkan. Mau dicukur gak apa-apa. Tapi ada tebusannya. Karena agama ini yusrun. Inna hadha din yusrun. Agama ini mudah. Maka kalau ada madarat, maka ada jalan keluarnya. Inilah syariat Allah yang maha sempurna. Idza daqat tasa'. Hadis syariah, kalau dia ada kesempitan, maka mesti akan ada jalan keluar. Tapi bagaimana kalau ketika dia tidak mencukur rambutnya, dalam keadaan kebetulan sudah panjang, sehingga terjadi di kepalanya berbagai macam gangguan-gangguan? Apakah adan min marad? Apakah penyakit di kepalanya? Gatal-gatal? Atau kuruh, gatal-gatal, atau kummal. Kummal itu binatang-binatang kecil itu, kutu. Kutu rambutnya semakin banyak di kepalanya. Atau lainnya. Yang terpaksa dia harus mencukurnya. Maka Allah yang arhamar rahimin membolehkan. Yahilla lahu an yahliq ra'sahu, dibolehkan dia untuk mencukur rambutnya, walakin yakunu alaihi fidyah, tetapi dia harus membayar fidyah, membayar dam, istilah lainnya. Apa damnya, apa tebusannya, apa fidyahnya? Min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Perhatikan ayat berikutnya. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, apakah gatal-gatal atau penyakit kulit di kepalanya, atau kutu yang merajalela di kepalanya, maka kata Allah, silahkan dicukur, tidak apa-apa. Fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka hendaklah membayar tebusannya dengan sedekah, dengan siam, puasa. Sedekah atau nusuk. Puasanya salasata ayyam, puasa 3 hari. Perhatikan perbedaannya. Kalau yang tadi puasa untuk mengganti sembelihan 10 hari. Salasata ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari ketika haji, sedangkan yang 7 hari ketika pulang. Adapun kalau dia melanggar ihramnya dengan mencukur rambutnya atau sejenisnya, maka dia harus membayar dam, berpuasa 3 hari. Atau sedekah. Atau sedekah. Apa sedekahnya? 6 masakin, 6 orang miskin, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Atau nusuk, atau nusuk, menyembelih. Ma yujzi fi udhiyah, yakni menyembelih apa yang memang sah untuk sembelihan. 1 ekor kambing atau unta untuk 7 orang, atau sapi untuk 7 orang. Fahuwa mukhayyar, maka orang tadi membayar fidyahnya, membayar tebusannya dengan mukhayyar. Mukhayyar artinya diberi pilihan. Silakan mana yang mau. Silakan mana yang dia pilih. Tetapi urut-urutannya yang paling afdal menyembelih.
Wan nusuk afdal. Wan nusuk afdal. Fas-sadaqah fas-siyam. Bahwasanya menyembelih itu yang paling afdal, kemudian sedekah 6 orang miskin, kemudian puasa. Demikian urut-urutannya menurut para ulama, termasuk pendapat Syekh Sa'di rahimahullah. Walaupun ketika kita membuka tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di sana justru banyak pendapat-pendapat dan ikhtilafat. Maka saya bawakan yang dianggap rajih oleh Syekh Sa'di saja, supaya tidak membingungkan kaum muslimin. Bahwa ini adalah apa yang rajih dari beliau, bahwasanya hendaklah dia menyembelih kalau dia mampu, baru kemudian turun kalau tidak mampu sedekah atau puasa. Demikian urut-urutannya, wallahu taala a'lam. Dan di antara penyebab kenapa menyembelih itu lebih utama, mengapa memberi makan orang miskin lebih utama, karena ibadah yang muta'addi dengan ibadah yang lazim, atau dengan bahasa lainnya, ibadah yang berkait dengan diri sendiri dan ibadah yang memberikan pada orang lain, itu lebih afdal yang memberikan pada orang lain. Artinya yang berkait dengan orang lain. Sedekah untuk fuqara'ul masakin. Menyembelih juga untuk fuqara'ul masakin. Puasa untuk dirinya sendiri. Sehingga itu dibelakangkan. An-nusuk fas-sadaqah fas-siyam. Yang paling tinggi nusuk, kemudian sedekah, kemudian puasa. Dari sinilah Imam Ahmad dan para ulama menyatakan bahwa peringatan dari bahaya kesesatan itu lebih afdal dari puasa, lebih afdal dari salat, lebih afdal daripada baca Quran atau i'tikaf yang sunnah. Kita tidak membandingkan dengan yang wajib. Kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Itu adalah yang paling tinggi. Artinya salat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf sunnah, dengan memperingatkan hati-hati dari kesesatan kelompok sesat. Mana yang lebih afdal? Peringatan ini lebih afdal. Apa alasannya? Sama dengan ini. Amma shalah was-shaum wal i'tikaf fali nafsihi. Adapun puasa, salat dan i'tikaf untuk dirinya sendiri. Adapun peringatan dari bahaya kesesatan itu untuk kaum muslimin. Demikian pula amma shaum untuk dirinya, adapun nusuk dan sedekah untuk kaum muslimin. Wa mithlu hadza kullu ma kana fi ma'na dzalik min taqlimil absar. Dan ini, hukum ini adalah untuk semua pelanggaran-pelanggaran ihram yang semakna dengan mencukur rambut. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah rambut, jangan mencukur rambut kalian sampai kurbannya mencapai waktu penyembelihan, kecuali kalau kalian memiliki gangguan di kepala, maka silakan mencukurnya, tapi bayar fidyah min sadaqatin aw siyam aw nusuk. Demikian pula kata para ulama yang semakna dengan mencukur rambut, minat taraffuh. Apa tadi taraffuh? Mencukur bulu-bulu lainnya, menggunting kuku, menutup kepala. Yani dengan sesuatu yang melekat, dengan peci, dengan itu juga nggak boleh. Atau labsul mukhayyat, atau memakai pakaian yang berjahit. Ini istilah fuqaha. Ya sungguhnya istilahnya tidak begitu tepat. Kenapa nggak begitu tepat? Karena kain ihram juga kadang dijahit. Tetapi yang dimaksud berjahit adalah dibentuk dengan bentuk ada tangannya. Kalau celana ada tempatnya, untuk kaki 2, ada lubang untuk lehernya, maka itu yang dimaksud dengan berjahit. Jangan sampai berlebihan mengira bahwa semua yang berjahit nggak boleh, bahkan sendal nggak boleh yang berjahit, harus sendal jepit. Ini salah, keliru. Nggak ada kalimat berjahit dalam hadis. Hadis yang menyatakan jangan pakai burnus, jangan pakai imamah, jangan pakai komis, jangan pakai begitu kalimat hadisnya.
Kemudian para ulama menyimpulkan artinya jangan yang dijahit dalam bentuk baju. Jangan dijahit dalam bentuk yang ada tangannya, ada untuk lehernya, ada. Jangan. Itu maknanya. Kalau terpaksa ada satu gangguan, dia harus memakai pakaian tersebut, itu juga sama tebusannya seperti yang tadi. Min siyamin salasati ayyam, au sadaqatin ala sittati masakin, au nusuk. Fa innahu yajuzu 'inda darurah. Maka semua larangan-larangan ihram tadi diperbolehkan kalau darurah. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurah tubihul mahdhurah, itu kaidahnya para ulama. Kaidah fikihnya, semua yang darurat membolehkan yang tadinya tidak boleh. Ma'wujubil fidyah, tetapi tetap dengan membayar fidyah, membayar tebusan, membayar dam. Yang disebutkan tadi, li'anna al-qasda minal jami' izalatu ma bihi yataraffah. Karena tujuannya, maksudnya dari semua larangan-larangan ihram itu adalah menghilangkan semua yang mengandung taraffuh. Yang mengandung taraffuh. Sudah jelaskan tadi taraffuh. Ya, ini merapikan diri, membersihkan diri dan sebagainya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fa idza amintum ay bi an qadirtum 'ala al-bait min ghairi mani' aduwin wa ghairi faman tamatta'a bil umrah ila al-hajj. Kalau kalian sudah aman, tidak ada halangan. Tadi kan uhsirtum. Sekarang kalau tidak uhsirtum, kalian tidak terhalang, maka silahkan selesaikan haji kalian dan umrah kalian. Kalau kalian ingin haji tamattu', faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj, siapa yang ingin menggabungkan umrah dengan haji, famastaysara minal hadi, maka dia diperintahkan untuk menyembelih korban. Dan ini beda dengan dam. Beda dengan dam. Tadi sudah jelaskan dam, puasanya 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih. Tapi yang ini bukan karena dia melanggar kemudian dia harus membayar dam, tidak. Buktinya apa? Buktinya kalau dia nggak mampu menyembelih seekor kambing, maka dia diperintahkan berpuasa 10 hari. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi puasa berapa hari? 3 hari. Memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih. Tapi yang ini beda. Sehingga jangan merasa orang yang berhaji tamattu sedang melanggar. Kamu haji tamattu ya? Kamu kena dam, kamu bayar kamu. Kena dam itu orang yang melanggar. Dia tidak melanggar. Tetapi diajarkan oleh Allah ada 3 bentuk haji. Haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu'. Haji ifrad tanpa ada perintah untuk menyembelih. Tetapi haji qiran dan haji tamattu diperintahkan untuk menyembelih. Limadha? Karena apa? Bukan karena melanggar. Karena dia mendapatkan kenikmatan. Dalam satu safar, dia mengerjakan 2 ibadah sekaligus. Maka dia harus bersyukur. Harus bersyukur dengan kenikmatan tadi. Dalam satu safar, dia bisa mengerjakan 2 ibadah sekaligus. Umrah dengan haji. Maka hendaklah dia membalasnya, tanda syukur pada Allah, dengan menyembelih hewan kurban. Kata Allah, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji bi an tusil biha ilai", dengan menyambungkannya, wa antafa'a bi mut'atihi ba'da al-faragh minha, maka hendaklah mastaisara, apa yang dia mampu dari sembelihan. Fa alaihi ma tayassara min al-hadi wa huwa ma yujzi fi udhiyah. Kembali, yang diperintahkan adalah mayujzi, apa yang memang sah untuk sembelihan. Sudah sebutkan tadi, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, atau unta untuk 7 orang. Adapun ayam la yujzi, burung la yujzi. La yujzi artinya tidak sah. Wa hadza damu nusuk. Ini namanya damu nusuk. Darah atau sembelihan untuk ibadah. Jadi ibadah ini ada sembelihannya. Begitu. Beda dengan yang tadi. Dam
Yang artinya dia melanggar maka harus bayar fidyah. Bukan itu. Ini damu nusuk. Muqabala li husul nusukain. Sebagai pengganti tanda syukur karena dia mengerjakan 2 nusuk. Umrah dengan haji. Nusukain, 2 nusuk. Umrah dengan haji. Fi safratin wahidah. Dalam 1 safar. Wal in'amillahi alaihi bihusulil intifa'. Dan karena dia mendapatkan dari Allah kenikmatan. Yaitu husul intifa' bil mut'ah. Dia bisa mendapatkan mut'ah. Ba'da faraghil umrah. Setelah umrah selesai. Menunggu hari tarwiyah. Dia bebas. Artinya bebas bisa berpakaian dengan pakaian biasa. Bisa pakai minyak wangi. Kok enak? Maka sembelihlah sembelihan. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qabla syuru' fil hajj. Yaitu setelah selesai umrah. Sebelum masuk dalam haji. Ada mut'ah. Ada sesuatu yang menyenangkan. Kebebasan dia dari ihramnya. Wa mithlal qiran. Demikian pula sama hukumnya haji qiran. Haji qiran sama umrah dengan haji digabungkan 1 safar. Tapi bedanya kalau tamattu dia kerjakan umrah dulu kemudian tahallul. Menunggu tanggal 8. Setelah tanggal 8 dia ihram lagi untuk haji. Itu tamattu. Tetapi kalau qiran dia datangnya pas waktu haji dalam keadaan dirangkap bersama-sama. Ihramnya untuk haji dan umrah. Ketika tawaf untuk haji dan umrah. Ketika sa'i untuk haji dan umrah. Ini juga perlu dia bersyukur pada Allah untuk menyembelih sembelihan. Karena mendapatkan kemudahan dari Allah dengan 1 kali ibadah untuk 2 ibadah. Atau 1 kali niat untuk 2 umrah dengan haji. Wa yadullu mafhumul ayah ala anna al-mufrid lil haji laysa alaihi hadiyun. Dan ini menunjukkan mafhum dari ayat ini bahwa seorang yang mufrid tidak diperintahkan menyembelih. Apa mufrid? Haji ifrad. Orang yang hajinya haji ifrad. Al-mufrid lil hajj, orang yang hajinya haji ifrad, hanya haji saja, tidak umrah, maka dia tidak diwajibkan menyembelih. Wa dallatil ayat ala jawaz, dan ayat menunjukkan bolehnya. Bal fadilatul mut'ah, maka ayat ini menunjukkan bolehnya haji tamattu'. Bahkan bukan hanya boleh, bahkan afdoliyah. Yang paling afdal dari 3 jenis haji adalah haji tamattu'. Walaupun pernah di antara khulafa' ar-rasyidin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memerintahkan untuk jangan kalian haji dan umrah sekaligus. Hendaklah kalian datang untuk haji, haji saja. Kalau datang untuk umrah, umrah saja. Dan saat itu hikmah yang diharapkan oleh khalifah radhiyallahu taala anhu adalah meramaikan Masjidil Haram. Karena waktu itu sedikit, tidak banyak kaum muslimin. Tetapi para sahabat yang lain membawakan dalil ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan siapa di antara kalian yang membawa hewan kurban, hendaklah kalian niatkan umrah. Hendaklah kalian niatkan umrah. Setelah itu tahallul dan kemudian ihram untuk haji di tanggal 8. Apa itu? Haji apa? Tamattu'. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa yang diperintahkan oleh Nabi adalah haji tamattu'. Bahkan sebagian mengatakan wajib haji tamattu'. Karena Nabi menyatakan, hendaklah yang membawa hewan kurban, arti yang mampu membawa hewan kurban, hendaklah jadikan ihramnya untuk umrah. Artinya disuruh tamattu'. Sampai-sampai Ibnu Abbas menyatakan siapa yang tidak sependapat dengan ini aku siap mubahalah. Bahkan ada juga ucapan dari beliau yang menyatakan akhsha an tanazzala alaikum hijaratan minas sama. Aku khawatir akan turun batu dari langit.
azab. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun azab. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Artinya, aku katakan Rasulullah SAW bersabda, jadikan ihram kalian untuk umrah. Artinya disuruh tamattu. Kemudian kalian mengatakan, tapi Abu Bakar, tapi Umar. Aku khawatir akan turun azab. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Artinya tetap saja, walaupun kita memuliakan semua para khulafa Rasyidin dan memuliakan para sahabat, kalau ada pendapat Umar dan ucapan Rasulullah, tetap ucapan Rasulullah yang akan didahulukan. Ucapan beliau, ucapan Umar di waktunya dengan hikmah yang diharapkan oleh beliau, dan itu adalah pendapat beliau sebagai khalifah, ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Tetapi ucapan Rasulullah SAW tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadikan ihram kalian sebagai umrah. Baru kemudian selesai umrah, menunggu sampai tanggal 8, baru kemudian ihram untuk haji. Teruslah taufiq wal afiyah. Teruslah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.